siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi ini di tempat ini, baik juga di rumah setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pagi ini. Kami percaya Engkau siap membagikan isi hati-Mu. Engkau siap menyatakan isi hati-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri kemenangan kepada yang bergumul saat ini Tuhan. Supaya nama-Mu boleh dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Kami siap dengar firman Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Saudara, saya dapat titipan pesan dari gembala kita Pastor Nicholas bahwa bulan-bulan ini kita akan belajar tentang persekutuan, saudara, fellowship. Nah, minggu kemarin berapa banyak diberkati dengan firman tentang pengampunan. Amin, saudara. Nah, tidak cukup cuman sekedar mengampuni, saudara. Anda akan diperhadapkan setiap hari. Karena itu, saudara, sebelum kita masuk dalam fellowship, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Karena orang tidak akan bisa masuk di dalam sebuah persekutuan kalau tidak bisa mengampuni. Pasti akan bentrok, saudara. Jangankan sebagai anggota di dalam gereja Tuhan, suami istri saja kalau tidak bisa mengampuni ribut tiap hari. Benar tidak, saudara? Kayaknya yang paling kencang suaranya kesaksian hidup, saudara. It's okay. Nah, hari ini kita akan belajar tentang how to build, saudara. Building a strong fellowship, saudara. Bagaimana membangun satu fellowship yang kuat di dalam setiap kehidupan kita, supaya saudara kita boleh menjadi pribadi atau gereja Tuhan yang bertumbuh. Nah, tentunya ada banyak hal, saudara. Tapi pagi ini saya mau fokus tentang apa yang menghalangi sehingga persekutuan itu tidak bertumbuh. Ya, apa yang menghalangi supaya persekutuan kita itu, saudara, tidak bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang, saudara, kalau kita lihat relationship suami istri, saudara, di gereja, kita sudah 5 tahun, 10 tahun, ada yang di sini lebih dari 10 tahun, saudara, ya, di gereja ini. Tapi kalau kita lihat ke belakang kok sama aja, saudara, relationship-nya, fellowship-nya ya kadang hangat, kadang dingin, kadang hangat, kadang dingin, hangat-hangat dingin, saudara. Kenapa tidak bertumbuh? Kenapa tidak progres, saudara? Boro-boro progres, Pak, malah makin jauh, benar, saudara? Apalagi selama COVID 1,5 tahun ini lebih, saudara. Bukankah kita bisa melihat betapa renggangnya hubungan kita antara sesama anak Tuhan di gereja? Saya berharap di rumah tidak seperti itu, saudara. Nah, saya melihat, saudara, saya membuka Alkitab, mempelajari Alkitab, ada banyak sebenarnya ayat yang membahas tentang persekutuan, fellowship. Tetapi, saudara, tidak ada chapter di dalam Alkitab yang bisa menggambarkan kekuatan sebuah fellowship kecuali di dalam gereja mula-mula. Dan itu yang menjadi dasar gereja yang Tuhan taruh di dalam hati gembala senior kita, Pastor Sam, untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Apa yang membuat gereja mula-mula itu, saudara, menjadi spesial, menjadi sangat kuat. Walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami, saudara, pencobaan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, tapi mereka bukannya merosot, makin bertumbuh. Benar, saudara? Bahkan dikatakan setiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kita setiap minggu belum tentu, saudara. Malah berkurang jiwa-jiwa. Nah, kita harus introspeksi diri, apa sebenarnya yang menghalangi pertumbuhan kita, persekutuan kita tidak bertumbuh. Nah, buka, saudara, Alkitab, saudara, ada di layar, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ayat yang sudah sangat amat sering sekali, saudara. Kita baca ini. Tapi saya mau, saudara, ketika baca, simak baik-baik apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya baca dengan cepat saja karena waktu kita terbatas. Mereka bertekun dalam pengajaran siapa, saudara? Rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan apa, saudara? Bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara apa, saudara? Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama, saudara, 47, 3, 2, 1. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan
menambah jumlah mereka dengan orang yang amin, saudara. Kehidupan kekristenan tidak terlepas dari 3 hal ini, saudara. Yaitu diakonia atau melayani, koinonia atau bersekutu, dan marturia atau bersaksi. Ini tidak boleh lepas dari kehidupan gereja. Ini panggilan gereja. Ini panggilan orang percaya. Saudara tidak cukup cuma datang ke gereja, terima firman, saudara kuat, saudara pulang. Begitu saudara pulang, saudara dituntut untuk melakukan diakonia. Dituntut melayani siapa? Melayani Tuhan. Melayani keluarga, melayani sesama. Saudara dituntut untuk bersaksi. Dan saudara dituntut untuk bersekutu dengan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Itu koinonia. Nah, kita fokus, saudara, yang pertama tadi, persekutuan. Koinonia atau bersekutu merupakan perintah Allah sendiri. Gereja Tuhan tidak boleh sendiri-sendiri. Itu sebabnya, saudara, gereja Tuhan, anak Tuhan, saudara, diibaratkan seperti bagian dalam tubuh. Amin, saudara. Saya tidak tahu siapa kepala, siapa tangan, saudara. Tapi firman Tuhan kata Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Nah, mungkin saya menjadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi hidung, saudara. Bayangkan kalau semua menjadi tangan. Ngeri, saudara. Bayangkan kalau semua jadi kepala, siapa yang dipimpin? Tetapi setiap daripada gereja Tuhan memiliki panggilan masing-masing. Setiap daripada jemaat Tuhan memiliki panggilan masing-masing, saudara. Dan mari kita temukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Alkitab menuliskan tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk bersekutu dengan sesama. Sebagai apa, saudara? Sebagai aplikasi apa yang sudah kita alami dengan Tuhan. Saudaraku, kedekatan kita dengan Tuhan akan terlihat bagaimana kita dekat dengan sesama kita. Anda tidak bisa berkata, saya sangat dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tapi tidak pernah bergaul dan jadi berkat bagi sesama. Tidak bisa, saudara. Karena salib itu terdiri dari 2, vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, itu kata firman Tuhan. Jadi saya terlalu, saudara, meragukan kalau ada orang-orang yang mengutip atau mengaku bahwa rohaninya sangat tinggi. Walaupun mungkin jabatannya di gereja tinggi sekali, tetapi saudara tidak bisa menyatakan kasih Tuhan bagi orang yang ada di sekitar dia. Saya seringkali, saudara, kalau mau disuruh khotbah, saya takut. Apalagi kalau ada istri saya. Karena apa? Yang tahu persis siapa saya, dia. Saya tidak mau, saudara, saya khotbah di depan saudara ganteng begini. Istri saya di dalam hatinya menggerutu, lu seperti ini. Benar enggak, saudara? Jangankan sampai ke ujung bumi. Ke ujung pintu aja Anda sudah dikatain, saudara. Jangan sampai. Istri saya selalu bilang begini, masa sih kamu sudah sering khotbah masih grogi? Masa sih kamu sudah sering melayani masih grogi? Saya tadi pagi sampai sakit perut, saudara, gara-gara pemain musik gak bisa datang. Benar, saudara. Tetapi, apakah orang lain bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak usah jauh-jauh, saudara. Inti daripada kekristenan, saudara, selain kita dekat dengan Tuhan, bisakah orang merasakan Tuhan yang Anda sembah itu melalui hidup Anda? Kalau enggak, there's something wrong with you. Maybe you worship a different God. If people around you cannot feel the presence of God through your life, you miss something, saudara. You miss something. You miss something. Oke, nah kita masuk, saudara. Sekarang kita fokus apa yang menghalangi. 4 hal, saudara, yang menghalangi persekutuan kita tidak bertumbuh. Saya selalu bertanya, kenapa? Kenapa persekutuan ini tidak bertumbuh? Saya tidak berbicara cuma jumlah, saudara. Tapi quality. Quantity itu tidak menjadi jaminan untuk kita mengukur kesuksesan, keberhasilan dari sebuah persekutuan. Tapi kualitas orang-orang di dalamnya seperti apa? Nah, kita belajar, saudara. Perhatikan ayat 42. Ada yang hilang, saudara, dari situ. Yang pertama, hilangnya ketekunan mempelajari firman. Perhatikan ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa?
Kenapa ini menjadi langka? Perhatikan saudara, realitas. Saudara boleh koreksi saya kalau saya salah. Realitas dari persekutuan orang-orang Kristen sekarang, saya mau tanya jujur. Berapa banyak saudara kita memfokuskan atau menekunkan diri mempelajari firman Tuhan? Katakanlah fellowship kita 2 jam. Berapa jam kita tekun mempelajari firman? 5 menit. Habis itu icebreaker. Habis itu makan-makan. Habis itu nonton movie. Habis itu ngegosip, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini hilang dari Kenapa gereja mula-mula begitu solid? Tidak takut mati, saudara. Tidak takut bersaksi. Karena mereka tekun mempelajari firman. Ada orang berkata, saudara, kepada saya, Pak, fellowship cukup 5 menit firman. Selebihnya, saudara, kita makan-makan ngobrol. Tidak heran, saudara, orang Kristen begitu diminta mempertanggungjawabkan imannya, tidak tahu apa-apa. Saya sering sekali menonton debat di YouTube, saudara, tentang bagaimana orang-orang di luar sana yang mencoba menjatuhkan iman kekristenan dengan meminta pertanggungjawabkan iman kita, pengajaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan pendeta yang kelasnya sudah doktor pun tidak bisa jawab. Saudara, kalau doktor teologi tidak bisa jawab, bagaimana gereja? Bagaimana jemaat? Yang tidak heran, saudara, fellowshipnya 5 menit firman Tuhan. Selebihnya makan-makan. Sekarang cek persekutuan di gereja kita, berapa banyak kita tekun membahas firman. Saudara, don't get me wrong. Tapi ada satu sekte dan saudara saya tahu persis, pasti sudah bisa tebak. Satu sekte, saudara, satu pengajaran di luar sana. Bahkan gereja mengatakan sesat, silakan saudara. Yang mereka setiap kali kumpul membahas firman, luar biasa. Mereka setiap kali kumpul begini, saudara, bahas firman, discuss firman Tuhan. Kalau ada ajaran seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita jawab? Kalau ada orang berkata Tuhan yang orang Kristen kau 3, how we can solve the problem, saudara? How we can answer this problem? How we can explain it to our kids? Karena setiap ajaran saudara di luar sana akan mencoba merongrong iman saudara. Nah, kalau saudara tidak tekun mempelajari firman Tuhan, tidak heran pondasi keimanan kekristenan kita di gereja Tuhan gampang ambruk. Saudara mungkin lihat, saya tidak akan bahas kalau tidak sempat waktu, saya tidak akan bahas semua. Tapi ini penting, gereja Tuhan, ayo. Setiap kali kita bersekutu di Komsel, cek berapa persen dari time yang kita spend mempelajari firman Tuhan. Atau kita cuma makan-makan 2 jam, bisa makan di rumah sendiri, saudara. Makan itu firman, saudara, supaya kita bertumbuh. Bahas firman. Bikinlah pendeta-pendeta di gereja kita ini sibuk mengajarkan firman kepada saudara. Saya selalu tantang saudara. Kalau mau belajar firman, ada pertanyaan, telepon Om Sam, Om Yanto, ada Ibu Vicky. Buat mereka sibuk supaya mereka pun belajar. Buat kami sibuk saudara, supaya kami pun belajar firman. Kalau nggak ada yang tanya, kami pun malas. Paling-paling renungan pagi, benar nggak Om Yanto? Saya kasih tahu satu saudara sedikit provokatif, tapi saya tidak mau lebih jelas. Apakah Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhan dari saudara sepupu kita? Tidak usah dijawab, saudara. Banyak orang Kristen bilang sama, jalannya yang berbeda. Saya mau kasih tahu saudara, kalau itu engkau ajarkan ke anak-anakmu, tidak heran saudara, nanti dia akan kawin dengan orang yang beragama lain. Don't blame them. Karena apa? Ketekunannya sudah hilang. Saya sedikit agak semangat saudara, karena saya mau gereja ini bertumbuh 15 tahun. Dasar iman kita tidak kuat. Suatu hari saudara, seorang anak komplain pulang dari gereja, dia komplain ke maminya. Dia bilang, Mami, itu guru Sunday School-nya teach the wrong thing. Hah? Dia tanya kenapa? Iya, dia bilang begini, yang naik ke atas pohon is Lazarus. I say no, it's Zacchaeus, not Lazarus. Maminya bingung, tidak bisa jawab. Dia panggil suaminya, saudara. Darling, come here, help me please.
Dia tanya, ini anak kita komplain, guru sekolah minggu ajarin yang salah. Dia bilang yang naik ke pohon adalah Lazarus. Anak kita bilang Zacchaeus because that's yang diajarin di sekolah. Bapaknya bilang begini, sudahlah. Siapapun yang naik, mereka bisa bergantian nanti. Cuma naik pohon aja diributkan. Benar tidak saudara? Come on parents. Apakah kita lakukan hal yang sama? Kenapa? Karena tidak tekun mempelajari firman. Realita persekutuan kita hari-hari ini, cek saudara ya, komsel saudara ya. Kalau komsel saudara cuma 5 menit firman Tuhan, tegur gembala selnya saudara. Bilang, kami kesini bukan mau hore-hore atau nonton-nonton. We are here to learn the word of God. Biar komsel gembalanya juga belajar firman. Kalau saudara cuma buat dia 5 menit firman, dia paling-paling juga di jalan lagi on the way, dia buka handphonenya, hari ini ayatnya apa. Itu yang disampaikan kepada saudara. Kalau saudara disuruh mempersiapkan benar-benar, dia akan belajar at least 1 minggu. He will prepare himself to teach you the word of God. Kenapa firman penting, saudara? Mengapa harus firman? Karena firman Tuhan berkata, saudara, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, siang dan malam kesukaannya, Mazmur 1 ayat 2. Engkau jangan lupa memperkatakan. Kenapa harus firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Saudara tidak punya hak untuk menyatakan kesalahan orang. Tapi kalau saudara buka firman Tuhan berkata, bam, bam, bam. Saya selalu katakan ke istri saya, telling his truth is not judgment, saudara. It's not judging. Telling the truth is not judging. Tapi kita tidak boleh judge orang. Tapi kalau firman Tuhan berkata, ini saudara, ini. Saudara tidak bisa di-blame. Berapa menit saudara persekutuan kita diisi firman Tuhan? Tanya nanti gembala selnya. Minggu depan kalau ada gembala selnya saudara, ayo kita firman Tuhan 5 menit. Bilang saya nggak mau datang lagi next time. Amin saudara? Mau saudara ekstrim? Kalau enggak kuat saudara, enggak bertumbuh, trust me. Pintu rumah saya saudara sebelum saya pindah ke tempat yang sekarang di Warigal, di Blacktown. Itu hampir tiap minggu at least, even yang sekarang pun. Dulu saudara sebelum COVID, at least every week Om Sam. Selalu diketok sama Jehovah Witness. And they will preach to you. Untung saya bisa jawab dikit-dikit. Alhamdulillah. Kalau saya dikit-dikit bagaimana dengan saudara? Saya belajar itu saudara. Hobi saya nonton YouTube itu debat kristologi. Saya tidak bilang saudara harus jago debat, tapi at least saudara bisa mempertanggungjawabkan iman. Kalau enggak saudara jangan heran. Suatu hari anak saya yang nomor 2, karena kita taruh di Catholic school ya. Saya I don't mind, kita semua Kristen percaya Yesus, semua saudara. Suatu hari dia ngumpet, saya lihat doa dalam nama Bapa. Tapi begitu dia lihat saya langsung ditulis tangannya. Saya bilang, kenapa kamu takut? It's okay, praying in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Nothing wrong. As long as kamu praying in the different nama, baru problem. Anda harus bisa jelaskan. Supaya dasar mereka benar. Lah orang kita berdoa bisa begini, masa begini enggak bisa? Tapi dasarnya harus benar. Benar saudara? Saya punya teman saudara jemaat dulu di Jakarta, tiap kali berdoa pasti bersila ke bawah begini saudara. Saya bilang luar biasa. Selama itu keluar dari hati. Sekarang tanya kembali berapa persen waktu yang kita spend untuk tekun mempelajari firman. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Efesus 6 ayat 17. Senjata apa saudara? Rohani. Saya udah katakan saudara, di Australia ini hidup kita terlalu nyaman. Full of blessing. Saya belum pernah melihat orang di sini kerasukan setan. Di Australia, saya cari-cari informasi kenapa ternyata saya ketemu saudara. Karena di Australia biaya hidup mahal, setannya kabur saudara. Nggak kuat bayar rent.
lain saudara setannya. Di Indonesia kan murah. Anda jalan sedikit ada pocong. Ada kuntilanak. Benar saudara? Macam-macam saudara. Jangan itu saudara. Jangan ingat pocongnya. Yang saya maksud saudara, spiritual exercise kita itu jarang di sini. Amin saudara. Paling-paling di sini kan doa yang sakit panuan gitu kan. Di Indonesia saudara, saudara pergi ke Tanah Batak, saudara. Itu diasah di situ senjata rohani itu. Nah kalau kita di sini saudara cuman diberkati Tuhan, doa penyembahan, nangis, teriak-teriak, pulang sama lagi. Kapan kita praktek ini saudara? Iblis jauh lebih tahu firman Tuhan dari kita. Karena itu saudara kita harus tekun. Saya orangnya ekstrim saudara. Kalau saya lihat gereja cuman ketawa-ketawa. Saya selalu bilang sama orang jangan datang ke gereja itu. Karena nanti pulang ada masalah dan Anda sendiri. Anda ingatnya cuman ketawa. Makanya tidak heran banyak orang ketawa sendiri. Tapi kalau saudara diajar firman Tuhan. Nanti saudara ada masalah. Kan Anda pulangkan sendiri kan. Anda ingat itu firman Tuhan. Bukan ketawanya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara tidak main-main. Karena itu tekun belajar firman Tuhan. Saya dua poin aja hari ini ya. Karena waktu kita terbatas. Nah yang kedua saudara perhatikan ayat 44. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Saya kasih 3 deh biar bonus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan sendiri. Nah, yang kedua saudara yang hilang dari persekutuan kita adalah rasa turut sepenanggungan. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan? Sympathy versus empathy. Sympathy adalah observation and acceptance of what somebody else is going through. Oh lagi panuan ya Pak, aduh kasihan deh. Tapi empathy, one step forward saudara. Dari simpati, saudara involve, katakan involve saudara. Katakan terlibat, katakan ikut merasakan, katakan ikut mengalami, katakan ikut membantu. Itu yang membuat persekutuan itu kuat. Rasa sepenanggungan. Saudara, mungkin sudah mengerti di sana. Ada hal yang menarik saudara dari cerita Ayub. Biasanya kan 3 sahabat selalu identik dengan hal yang negatif. Benar nggak saudara? Judgment, dia judge Ayub. Kamu berdosa, benar saudara? Tapi ada hal yang menarik yang saya dapatkan saudara. Ayub 2 ayat 13 dikatakan. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Perhatikan saudara. Ayub 7 hari 7 malam teman-temannya duduk di sana say nothing. Walaupun at the end of the 7th day mereka menjudge dia. Tapi at least 7 hari saudara mereka tidak say anything. Mereka just sitting there ikut mencoba merasakan dan mengalami apa yang Ayub katakan. Alami saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Terkadang itu diam lebih baik daripada berkata-kata tetapi tidak tepat. Berapa cepat kita saudara seringkali memberikan judgment kepada orang lain. Tanpa kita merasakan mengetahui apa yang orang itu alami. Put your foot saudara in somebody else's shoes before you say something. Itu akan merubah paradigma kita. Saya cepat ya saudara biar selesai aja ya. Yang ketiga apa yang hilang? Ayat 46. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara apa saudara? Secara bergilir. Nah ada menarik kata bergilir di sana saudara. Bergilir dikatakan setiap orang itu menjadi bagian tanpa melihat saudara ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota. Semua merasa sama walaupun kondisi backgroundnya berbeda-beda. Coba renungkan ini saudara, berapa banyak gereja atau persekutuan bubar hanya dikarenakan munculnya kelompok-kelompok di dalam kelompok itu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 4 berkata begini,
aku dari golongan Paulus. Yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Jika gereja Tuhan mulai berkelompok-kelompok, hati-hati saudara. Kata bergilir itu saudara di sana setiap anggota mengalami. Pak, tapi kan saya masih ngontrak. Ini oke saudara. Ini bukan masalah kontrak atau mengontrak saudara, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain tanpa mengelompokkan. Perhatikan sekarang sudah, hati-hati. Saya tidak maksud apa-apa sudah, tapi perhatikan. Kita harus waspada. Perhatikan berapa banyak gereja-gereja persekutuan akhirnya bubar, buka gereja sendiri. Hanya gara-gara apa sudah? Di dalam gereja itu ada gereja-gereja kecil. Di dalam kelompok itu ada kelompok-kelompok kecil. Di dalam persekutuan itu ada persekutuan-persekutuan yang kecil. Yang akhirnya apa saudara? Mengelompokkan diri dan memisahkan diri yang lain. Eksklusivitisme. Membuat eksklusif. Sehingga apa saudara? Sehingga orang yang di luar dari kelompok itu merasa tersisih. Saya tidak anti saudara Komsel pergi kemana, it's okay. Tapi jangan sampai Komsel kita bukan jadi berkat bagi anggota-anggota yang lain. Sehingga orang lain merasa tersisih. Hati-hati saudara. Saya selalu katakan gereja di dalam gereja. Persekutuan dalam persekutuan. Justru di saat hari Minggu, gembala sidang saya dulu sangat ketat sekali. Tidak boleh ada aktivitas di luar gereja, di luar hari Minggu saudara, di dalam gereja. Maksudnya begini, ada orang retreat Minggu. No, Minggu sama-sama. Di gereja Tuhan. Itu makanya saya katakan ada gereja dalam gereja. Karena Anda secara tidak langsung Anda mengajarkan kelompok Anda untuk apa? Keluar dari keluarga besar kita ini. Tidak boleh saudara. Saya sangat menentang itu. Ini mengajarkan saudara bahaya. Hindari membentuk eksklusivitisme. Saudara. Karena apa saudara? Karena setiap orang memiliki masalah masing-masing di rumahnya. Tertolak dengan keadaannya. Begitu dia datang ke gereja, tempat terakhir yang seharusnya bisa menerima dia. Dia pun merasa tersisih. Dia pun merasa tertolak. Kalau gereja yang seharusnya menjadi tempat penerimaan terakhir bagi orang juga masih menyisihkan. Mau kemana orang itu akan pergi? Dia akan mencari tempat yang bisa menerima dia apa adanya. Mahatma Gandhi berkata begini saudara. I like your Christ, but not your Christianity. Be careful. Tahu cerita itu saudara? Saya percaya semua kita tahu. Bagaimana dia mau masuk ke gereja orang kulit putih, dia ditolak di sana. Dia bilang, I like your Christ, but not your Christianity. Itu sebabnya saudara Alkitab jauh-jauh hari, di awal-awal saudara pembentukan gereja, Paulus mengingatkan, jangan sampai ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Hati-hati, ini bisa merusak persekutuan di dalam gereja kita. Amin saudara? Amin saudara? Anda yang minta tadi saya gaspol ya saudara ya. Oke, yang terakhir. Hilangnya sukacita dalam persekutuan. 47, sambil memuji Allah mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang. Nah, sukacita yang saya maksud bukan cuma sekedar Anda saudara pulang ketawa, oh haha. No saudara. Tapi ada satu natural karakter, joyful dari diri orang itu. Bukan berarti saudara, oh kalau nyanyi-nyanyi suka. No. Saya sering katakan begini saudara. Coba perhatikan baik-baik yang terakhir. Semakin dewasa rohani seseorang, semakin natural dia. Kenapa banyak orang tidak mau datang ke dalam kekristenan? Karena mereka melihat orang Kristen itu tanda kutip freak saudara. Aneh. Orang Kristen itu kok sepertinya jadi menjauh dari dunia. Memang kita dipisahkan dari kegelapan dunia. Tetapi bukan berarti saudara diangkat ke surga. Anda masih seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan menaruh kita sebagai terang, bukan di atas matahari. Dikatakan di atas nampan supaya orang yang ada dalam kegelapan melihat terang itu. Amin saudara. Nah kalau hidup kita tidak memiliki daya tarik joyful yang natural karena Tuhan di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menggarami orang-orang yang penuh dengan kepahitan di luar sana.
Tanpa bermaksud meninggikan diri, saudara. Saya baru pindah kerja 2 bulan yang lalu kurang lebih. Saudara, saya bilang sama istri saya, aduh tempat kerja saya ini. Waduh, saya dulu kerja saudara supir truk di tempat sampah. Tapi yang ini lebih kotor daripada sampah. Perkataannya tiap hari. Saya sampai Tuhan. Oke, saya cepat-cepat saudara pulang dari situ langsung kabur pergi gitu ya. Mereka bilang begini, kamu religious. I say no, I'm not religious. Terus dia bingung, dia lihat saudara. Saya bukan orang yang religius. Tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan saya lakukan. I just want to do what my God do. Bisa enggak orang melihat ada yang different di dalam hidupmu yang membuat mereka attract to your life? Kalau enggak, saudara. Bisakah orang datang ke persekutuan kita karena melihat memang ada sukacita, bukan karena nyanyi-nyanyinya. Tapi the natural yang terpancar dari kehidupan kita, saudara, kepada orang lain. Bisakah ketika orang berbicara dengan saudara, mereka bisa merasakan the love of Christ yang ada di dalam hidupmu. Mereka bisa rasakan itu dan mereka bilang, ayo Christian. Are you religious? Bisakah saudara? Kalau enggak bisa, balik ke poin nomor 1. Tekun lagi baca firman. Jangan-jangan Anda pelajari firman yang salah. Karena banyak orang di luar sana yang bilang orang Kristen aneh. Kaget dikit bahasa roh. Salaman aja bahasa roh. Shalom hirabaka syakarabataka. But your life is not different than others. Hidup kita hendaknya natural, saudara. Seperti orang lain kita ketawa, kita bicara. Tapi mereka bisa melihat perbedaan yang tidak mereka miliki ada di dalam diri saudara. Persekutuan saudara akan kuat. Gereja kita akan kuat. Dan untuk menjadi seperti itu, tidak susah. Saudara kaget dan lihat saya. Untuk menjadi berbeda yang mengeluarkan sukacita dari Tuhan, tidak susah. Saya mau kita perhatikan video ini sebagai penutup saudara dan kita akan berdoa. Ada yang bingung dengan video ini, saudara? Ada yang mengerti kira-kira? Ada yang mengerti? Boleh angkat tangan deh, saya pengen lihat. Bro Hendrik, ngerti? Saudara, di luar sana, life is hard, it's tough. Only start with one smile and laugh. You can change the whole train, saudara. Amin. Kalau ini kita jadikan di persekutuan kita, you will change somebody else's life, saudara, in that day. Suatu hari, saudara, Gus Dur sedang datang menghadiri sebuah acara. Tiba-tiba seorang anak muda bangkit marah. Dia teriak-teriak kepada Gus Dur, dia maki-maki. Tapi Gus Dur diam saja. Dia tidak menjawab apa-apa. Kemudian sesudah anak muda itu pergi, asistennya bertanya, Gus, itu anak muda tadi ngomong tidak sopan dengan Gus, kenapa diam saja? Kenapa tidak dibalas? Terus Gus Dur bilang begini kurang lebih, saudara. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada Anda, dan Anda tidak menerima,
barang itu akan kembali kepada siapa? Kalau seseorang memberikan sampah kepada saudara dan saudara tidak menerima, sampah itu akan menjadi milik siapa? Sometimes, saudara, bahkan often, we take garbage from somebody else. And our life full of garbage. Because we allow them to throw the garbage in our life. Paham, saudara? Tetapi kalau kita mulai dengan satu smile, dengan satu tawa, untuk datang menghadiri setiap orang, saudara. Suatu hari saya ketemu teman di tempat kerja. Saya pikir ini orang sudah 50-an atau 60-an tahun. Begitu kita ngomong, saudara. Ternyata dia baru umur 40 tahun. Saya lebih tua dari dia. Saya bilang, my goodness, you look older than me. Masalahnya banyak. Don't judge people, saudara. Put your foot on the shoes before you say something. Tapi kita tidak perlu tahu apa yang orang alami semua. Tapi ketika saudara datang dengan satu smile, dan bilang good morning, God bless you. Kasih smile, kasih berkat. Hidup saudara sudah mengubahkan orang. Just small smile and love. Kita bisa change the whole train, saudara. And somebody else bisa punya ketawa yang baik. Yang membuat mereka ready to enjoy the day. Mother Teresa berkata, joy is a net of love by which you can catch the soul. Mulailah dengan sukacita. Karena dengan sukacita kita menjadi seperti jaring, masang jaring. Dan orang lain akan ditangkap, dibawa kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan kita. Amin, saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Gak ada makanan, it's okay. Kita belajar firman, amin. Don't worry about the food. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Pesan saya, saudara, terakhir. Komsel kita, kalau kebanyakan icebreaker, bilang sama leadernya, saya tidak mau datang lagi minggu depan. Saya mau belajar firman, bukan belajar masak. Amin, saudara. Amin, saudara. I guarantee persekutuan kita akan kuat. Tidak mudah, saudara, di-shake oleh zaman yang semakin buruk ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi ini. Kami boleh diingatkan, Tuhan. Walaupun mungkin teguranmu keras, menyakitkan kami, merusak apa yang menjadi kebiasaan kami, Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar. Kami mau tekun belajar firman. Setiap kami bersekutu, kami akan belajar firman. Kami akan buat leaders kami sibuk supaya mereka juga belajar firman. Kami akan buat gembala kami sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan firman supaya mereka juga belajar firman. Karena kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau belajar menjadi berkat melalui hidup kami. Kami mau mulai dengan satu smile untuk bisa mengubah somebody else day. Kami percaya hidup kami, Tuhan, boleh menjadi berkat. Dan melalui hidup kami orang bisa melihat ada Kristus yang hidup. Ada the real joy di dalam hidup kami, yaitu Tuhan sendiri berkuasa atas hidup kami dan memancar keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati ibadah kami, Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. God bless you.